Welcome to KG English, your home for learning English. Time is now, everyone can speak. Welcome to KG English, your home for learning English. Time is now, everyone can speak. Welcome to my channel KG English. Today we're gonna have a really great theme. It's about our past. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat kalimat yang em, menginformasikan kejadian yang terjadi pada masa lampau. Nah, kadang-kadang teman-teman dalam eh, ketika kita berbicara gitu, kita campur aduk nih. Misalnya ketika kita ingin untuk menyampaikan mengenai yang sudah terjadi pada kita, kita cenderungnya ya udah hantam aja gitu. Ya, memang sih nggak masalah kalau kita ngomong sama orang bule gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong gitu apa aja gitu, ya mereka bisa paham begitu. Nah, sama halnya kalau misalnya orang bule belajar bahasa Indonesia, jadi kita paham-paham aja gitu. Tapi bagusnya kalau kita pengen lebih tahu mengenai bagaimana penempatan bahasa Inggris yang bagus gitu. Jadi kita perlu mengetahui mengenai eh, waktu-waktu ya gitu. Karena itu sangat kental sekali dengan bahasa Inggris ya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk coba kita nyantai-nyantai aja gitu ya. Kita belajar tentang kalau misalnya kita ngomong eh, berkaitan dengan kejadian atau apapun yang terjadi pada masa lampau itu caranya gimana sih gitu. Tapi sebelumnya saya mau memberikan gambaran dulu apa yang disebut atau kayak apa sih kalau yang namanya itu masa lampau ya, masa sekarang dan masa yang akan datang ya. Nah, coba kita lihat di sini eh ya, kita lihat di bagan yang ada di bawah ini. Nah, di sini kan ada past, kemudian ada present, kemudian future ya. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah mengenai past ya. Past itu adalah masa lampau. Nah, kapan itu disebut masa lampau? Nah, kadang-kadang orang mikir, oh masa lampau itu kemarin aja gitu, atau 2 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu dan seterusnya. Nah, ternyata teman-teman, yang disebut dengan past itu adalah 1 detik yang lalu pun disebut dengan past. Ya, misalnya a second, ya. I was called by my father a second ago misalnya. Nah, kita bisa katakan begitu. Jadi intinya adalah hal yang sudah terjadi pada masa lampau, entah itu pun 1 detik yang lampau. Ya, nah, ketika saya ngomong begini, lalu saya ngomong lagi, itu sudah menjadi masa lampau. Ya, kurang lebih itu teman-teman ya. Jadi intinya past, past ini jangan berpikir bahwa itu hanya terjadi pada 1 hari yang lalu, atau 2 hari yang lalu, atau 1 minggu yang lalu. Tapi itu eh, segala kejadian atau apapun yang terjadi pada masa lampau dan itu tidak harus misalnya 1 minggu atau 2 minggu atau 2 tahun yang lalu begitu. Nah, yang disebut dengan present itu adalah saat sekarang ini gitu. Jadi maksudnya itu saat sekarang ini kemudian yang sedang terjadi kemudian yang umum ya. Misalnya ini em, tidak ada spesifikasi waktunya gitu. Nah, itu kita pakai present ya. Contohnya air mendidih pada 100 derajat Celcius misalnya. Ya, itu adalah informasi umum atau misalnya em, semua orang akan mati gitu. Nah, itu adalah informasi umum. Jadi itu tidak terikat dengan waktu tertentu dan itu kita menggunakan present ya. Nah, itu adalah present. Jadi present itu adalah yang terjadi pada saat sekarang ya. Coba kita lihat.
yang terjadi pada sekarang dan juga yang umum. Sedangkan yang future itu adalah yang terjadi pada masa yang akan datang. Sama yang dengan past tadi, future tidak berarti bahwa ini eh, 1 hari yang akan datang atau 2 minggu yang akan datang dan seterusnya. Jadi 1 detik yang akan datang pun disebut dengan future, ya. Jadi itu adalah pemahaman dasar sehingga kita ngerti ketika kita ngomong gitu, kita tahu menempatkan waktu. Jadi mungkin bagi pemula ya ini terkesan aduh kok ribetnya, enggak juga sih. Jadi kalau kita ikutin alurnya, jadi sebetulnya indah sekali bahasa Inggris ini. Ketika kita ngomong itu ada penempatan-penempatan waktu. Nanti dalam episode selanjutnya, dalam video selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa hal penting terkait dengan perbedaan waktu ini ya. Tetapi kita pelan-pelan dulu ya. Jadi kita harus memahami dulu konsep dasar ini gitu. Oke, kita sekarang coba langsung ke prakteknya teman-teman ya. Jadi yang disebut pas. Kalau kemarin kan banyak contoh-contoh itu yang terkait dengan present. Tapi present yang umum belum ya. Nanti kita akan pelan-pelan nanti kita ke depan. Intinya teman-teman, bagi teman-teman yang udah masuk ke channel saya, tolong dukung saya dengan subscribe, kemudian share ke keluarganya, supaya banyak orang yang akhirnya ngerti bahasa Inggris tanpa harus kita ke les sendiri pun. Kalau misalnya kita ikutin apa yang saya postingkan selama ini, yang saya upload selama ini sangat membantu kita untuk belajar secara mandiri gitu. Dan saya percaya bahwa kita bisa belajar otodidak karena apa yang saya sampaikan ini benar-benar setelah dikaji oleh saya sendiri dan juga dari berbagai eh, apa ya ilmu bahasa Inggris yang saya peroleh selama ini dan saya menyampaikan betul-betul yang paling dasar dan yang simple bagaimana kita memahami bahasa Inggris dan harapan saya adalah karena ini sebetulnya kalau kita kursus ini ya mahal banget gitu ya. Tetapi ya karena saya ngerasa bahwa sekarang ini orang akrab dengan sosial media khususnya YouTube, ya saya berusaha untuk men-sharekan ini. Tetapi sebagai feedbacknya teman-teman, saya mohon bahwa teman-teman bisa membantu saya juga untuk men-share, kemudian memberikan feedback. Ya nanti di kolom komentar boleh memberikan pandangan atau punya request. Ya misalnya saya pengen untuk belajar tentang ini. Nanti saya akan usahakan ya untuk membuatnya. Ya karena saya ngerasa bahwa tidak salah kalau misalnya saya berbagi ilmu, tetapi teman-teman juga ya membantu saya juga agar channel ini bisa bertumbuh dengan baik dan bisa berkembang sehingga banyak membantu saudara-saudara kita yang mungkin memang pengen belajar bahasa Inggris tapi mereka tidak punya kesempatan itu karena mungkin karena uang atau waktu dan seterusnya. Tapi melalui channel saya ini bisa untuk belajar sedikit tentang bahasa Inggris. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Nah, di sini ada contohnya ya. Teman-teman, untuk sesi kali ini saya mencoba untuk tidak mencampur adukan dengan contoh-contoh yang komplit atau contoh-contoh yang complicated atau masuk ke verbal sentence. Jadi ini saya fokus ke nominal sentence. Nominal sentence itu yang menggunakan to be dan ini sangat sederhana, teman-teman. Ya, nanti dalam episode berikutnya itu nanti saya akan sedikit demi sedikit kita akan belajar naik-naik dikit gitulah gitu ya. Kemudian untuk yang advanced nanti ada saatnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal penting mengenai memahami bahasa Inggris secara kompleks atau complicated. So we're gonna have another agenda or another video next ya. Jadi untuk sekarang ini kita fokus kepada hal yang sangat dasar gitu. Nah, coba kita perhatikan di sini teman. Di sini adalah I was a doctor ya. Nah, pasti kan kemarin kan ada contohnya tuh I am a doctor. Apa perbedaan I am a doctor dengan I was a doctor ya? Tapi teman-teman di sini kalau eh, artinya itu sama. Saya adalah seorang dokter. Ya, coba kita perhatikan di sini. Ya, pakai was. Nah, teman-teman, ketika kita menggunakan was, I was a doctor, itu berarti bahwa sekarang ini, ketika saya ngomong, saya bukan seorang dokter. Jadi ini menunjukkan mengenai sebelumnya saya seorang dokter gitu. Ya, kira-kira di sini paham ya teman-teman. Jadi di sini ketika kita menggunakan was, ya.
ketika kita menggunakan was ini. Jadi was ini menunjukkan kepada kita bahwa sekarang ini saya bukan seorang dokter. Nah, biasanya kalau misalnya kita dalam percakapan gitu, eh, lalu misalnya dikatakan begini, eh, apa namanya itu, kamu sebagai apa gitu, profesinya gitu. Oh, saya sekarang misalnya seorang pengusaha misalnya. Tetapi dulu saya adalah seorang dokter gitu. So I was a doctor 2 years ago. Oh, sir. So what happened? Nah, bisa begitu ya. Jadi ketika kita mengatakan I was a doctor, itu adalah sesuatu yang terjadi pada masa lampau, entah kapan itu, tapi intinya ketika saya ngomong, saya bukan seorang dokter lagi gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi mengapa dalam bahasa Inggris itu penting banget supaya orang tahu konteks pembicaraan kita itu apa gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngomong I was a doctor, tapi sekarang kita masih seorang dokter. Itu kurang tepat ya. Jadi ketika kita ngomong, kita pastikan bahwa eh, itu benar-benar terjadi pada masa lampau dan sekarang saya tidak gitu. Ya, kira-kira sampai sini teman-teman apa ya paham ya. Nah, eh, tapi memang indahnya bahasa Inggris itu adalah jadi yang walaupun terjemahannya sama dalam bahasa Indonesia, tetapi maksud dari perkataan itu tuh berbeda sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, kemudian berikutnya seperti dalam video saya sebelumnya ini kalau misalnya kita mau eh, membuat kalimat negatif, tinggal ditambah not saja ya, teman-teman. Coba teman-teman lihat, tinggal ditambah not saja setelah was ya, sama seperti kemarin misalnya I am not a doctor. Jadi kurang lebih polanya sama, teman-teman. Jadi sebetulnya bahasa Inggris itu kalau kita belajar dari dasarnya begini, kita akan mudah memahami nanti ketika kita eh, berlanjut ke berikutnya itu nanti akan kita mudah untuk paham ya. Kemudian, ketika kita membuat kalimat eh, tanya, itu was-nya itu di depan I, ya. Nah, di sini juga ada were, ya di depan you. Bilang gitu, teman-teman. Was I a doctor? Were you a doctor? Apakah saya seorang dokter? Apakah Anda seorang dokter? Mungkin ada yang juga yang ngomong begini, oh nggak boleh was I a doctor. Itu yang biasa ya, yang saya dengar-dengar. Boleh dong. Misalnya mempertanyakan diri sendiri gitu. Was I a doctor? Apakah saya seorang dokter? Misalnya gini, kamu kayaknya dokter dulu ya, gitu. Atau, 3 tahun yang lalu saya lihat kamu di rumah sakit, kayaknya kamu dokter deh. Hmm, was was I a doctor? Mempertanyakan di sini bisa, ya. It's okay, gitu. Was I a doctor? No. So I was not a doctor. So I went there because of my relatives or something like that. Jadi saya ke sana gitu. Kebetulan mungkin saya pakai baju putih misalnya seperti itu. Jadi teman-teman, ketika kita ngomong, indah sekali bahasa Inggris kalau kita udah ngerti penempatan waktunya gitu. Jadi tinggal kita ikutin, dan saya yakin dan percaya bahwa kalau kita ikutin terus ya apa yang saya berikan ini, lambat laun nanti kita akan, oh ya ternyata bahasa Inggris begitu ya. Menyenangkan sekali teman-teman ya. Oke, nah kalau tadi kan ayah, nah sekarang coba kita pakai orang ketiga tunggal itu she, ya. Nah sama teman-teman, polanya hampir sama. She was a diplomat, ya. Jadi she was a diplomat. Dia adalah seorang diplomat. Sama aja teman-teman, setelah was itu ada not, ya. Kalau misalnya kita membuat kalimat negatif, kemudian untuk kalimatannya itu ditempatkan di depan eh, subjek ya, she. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau tahu tentang apa sih perbedaan she, it, itu ada dalam video saya sebelumnya. Coba nanti cari-cari ya, gitu, di video saya sebelumnya gitu, bahwa ini termasuk ketiga tunggal, kemudian eh, kedua kedua tunggal gitu ya, pertama tunggal dan seterusnya. Jadi ada semua di situ. Nah, tinggal teman-teman cari nanti atau nanti request dong kalau misalnya memang pengen untuk dijelaskan lagi ya. Jadi ini penting banget. Kenapa? Karena ini sangat dasar banget dalam bahasa Inggris. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami lebih jauh terkait dengan bahasa Inggris ini. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah ini namanya eh, orang pertama jamak ya, we kita. Ya, karena termasuk saya. Ya, we were employees ya. Jadi kami adalah para karyawan. Dan ingat teman-teman,
Nah, kalau you, we, they itu to be-nya were, masa lampau. Kalau masa yang sekarang apa? Atau masa yang umum apa? Are. Ya, teman-teman ya. Nah, kalau masa lampaunya itu adalah were. We were employees. Kami adalah para karyawan. Nah, ketika kita ngomong begini, ini benar-benar ini terjadi pada masa lampau, teman-teman. Jadi bukan sekarang. Kalau misalnya saya katakan gini, we were employees, itu berarti bahwa kami sekarang tuh bukan karyawan lagi gitu, ya. Jadi itu adalah penempatan yang sangat indah sekali dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk kalimat negatifnya sama, teman-teman. Ya, ini ditempatkan not setelah to be, were. We were not employees. Kami bukan para karyawan. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen untuk they, sama aja. They, you, were not employees. Ya, jadi itu adalah pakai were. Kemudian untuk kalimat tanya sama-sama, teman-teman. Nah, kalau untuk tanyanya itu ya were itu ditempatkan di depan subjek we, ya, teman-teman. Nah, coba kita perhatikan. Jadi ini adalah pola-pola yang sangat mudah dalam bahasa Inggris. Kalau kita ikutin polanya itu menarik sekali, ya. Gitu. Nah, kurang lebih begitu. Nah, untuk mengingatkan kita kembali mengenai pasangan-pasangannya ini ya, pasangan-pasangan to be itu ya untuk masa lampau itu I ya teman-teman, coba kita lihat sini I ya, pasangannya dengan was ya, I was ya. Jadi bukan begini I were. Nah, itu nanti conditional sentence itu beda lagi nanti, tapi itu little bit complicated because it's for advanced learner. Jadi nggak masalah, nanti kita akan sampai ke sana ya. Nah, kemudian you ya were. Kita ulangi. I was, you were, we were, ya teman-teman. They were, he was, she was, it was. Nah, di sini teman-teman ada dua kelompok besar ya. Nah, I, he, she, it itu was. Sedangkan yang kedua adalah pakai were, you, we, they were. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Semoga video singkat ini membantu teman-teman untuk memahami tentang masa lampau ya. Jadi ingat teman-teman, share ya, dan juga isi kolom komentarnya supaya semakin semangat saya untuk membuat konten dan kita akan belajar bersama tentang bahasa Inggris ini. Tidak perlu saya kira kita ke tempat les khusus ya, kalau misalnya kita pengen untuk belajar otodidak ya. Eh, Melalui video saya ini, saya berusaha untuk sesederhana mungkin memahaminya supaya teman-teman tahu bagaimana itu bahasa Inggris ya. Oke. So I think that today's enough. Thank you for joining my class. God bless.